Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Amanda Diva Azara dengan NIM 2021 12 11 008. Di sini saya akan mempresentasikan PT Pegadaian Perseroan. Yang pertama, kita harus mengetahui, pernahkah kalian tidak punya uang, ada yang butuh modal usaha, ragu akan kesulitan, ragu akan kualitas barang, emas, berlian, terkait kadar, kualitas, dan keasliannya. Atau tahukah kalian tentang investasi emas? Mengapa pegadaian ada di kalangan masyarakat? Yang pertama, sistem pinjam meminjam berbasis gadai di Indonesia sudah ber, sudah berlangsung cukup lama, secara formal maupun informal. Secara formal berlangsung antara individu dalam masyarakat, secara formal dimulai dengan berdirinya Pegadaian. Pegadaian berdiri tahun 1901 sampai dengan sekarang. Praktek gadai non-formal biasanya berbentuk dari rentenir, ijon, dan pinjaman tak wajar lainnya. Kehadiran Pegadaian ini bertujuan untuk memberantas rentenir, ijon, dan pinjaman tak wajar lainnya. Untuk saat ini, dengan tetap memfokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, bahwa Pegadaian telah berkembang, tidak hanya melayani kredit berbasis gadai saja, namun juga melayani jasa keuangan lainnya seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan jasa keuangan lainnya, baik secara konvensional maupun secara syariah. Awal mula berdirinya PT Pegadaian yang selanjutnya disebut dengan Pegadaian pada masa pemerintah Belanda adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat kecil dan merupakan sarana pemberantasan lintas darat atau rentenir, ijon, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Bahwa dalam perjalanannya, baik ada masa pemerintah Belanda maupun pemerintah Indonesia, yakni pada status pemerintah negara dan perusahaan jawatan, Pegadaian banyak didirikan di daerah pegunungan atau perkebunan seperti di Sukabumi, Pancet, Cikalong, Kulon, dan lainnya. Besar kemungkinan Pegadaian ini ditunjukkan untuk membantu kesulitan keuangan para buruh dan masyarakat di sana. Selanjutnya, eh, begitu juga halnya dengan kantor-kantor Pegadaian yang didirikan di daerah pesisir seperti Mauk, Banten, Jepara, Jawa Tengah, Penarup, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu para nelayan dan masyarakat di daerah tersebut. Pendirian di kantor-kantor Pegadaian pada daerah pegunungan dan pesisir tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Pegadaian tidak hanya untuk tujuan ekonomis atau keuntungan semata, akan tetapi juga untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pegadaian ini hadir di tengah masyarakat dengan maksud untuk membantu meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil agar terhindar dari praktik-praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Pegadaian ini berdiri atas dasar keinginan mulia pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Lembaga Hukum Keuangan Non-Bank hadir di tengah dan pembangunan nasional. Lembaga keuangan non-bank hadir di tengah masyarakat sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai. Selanjutnya, ini merupakan sejarah dari Pegadaian. Eh, Pegadaian memiliki latar belakang yang pertama itu untuk mencegah
ijon, rentening, dan pinjaman tidak wajar lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Bahwa Pegadaian berdiri atas dasar bahwa Pegadaian sebagai sahabat masyarakat menengah ke bawah, perseroan terus berupaya memberikan layanan pembiayaan yang tercepat, termudah, dan aman. Pegadaian juga sejak dahulu konsisten dan serta pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil akan terus akan terus mendampingi nasabahnya sampai memperoleh derajat kehidupan yang sejahtera. Lalu, kegiatan usaha tersebut terutama untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Di sini adanya sejarah pendirian perusahaan Pegadaian yaitu dari tahun 1746. Sejarah Pegadaian ini dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lalu di tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening kepada masyarakat, diberikan keluasan mendirikan usaha gadai. Lalu di tahun 1001, didirikannya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, yaitu Jawa Barat, pada tanggal 1 April 1901. 1905, Pegadaian dibentuk oleh lembaga resmi yaitu Jawatan. Selanjutnya di tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari Jawatan ke PN. Lalu di tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan. Dengan perjalannya waktu, bentuk badan hukum perubahan dari Perjan ke Perum itu berubah di tahun 1990. Lalu bentuk badan hukum berubah lagi dari Perum ke Perseroan pada tanggal 1 April 2021 di tahun 2012. Ini merupakan gambaran dari Pegadaian dari 1901 sampai dengan sejarah, sampai dengan sekarang. Pegadaian juga memiliki dasar hukum. Dasar hukum Pegadaian yang pertama itu Pegadaian Negara tahun 1901 sampai dengan 1928 dengan stand balance nomor 131 tanggal 12 Maret 1001. Dasar hukum Pegadaian dengan tahun Jawatan Pegadaian tahun 1928 sampai 1961 yaitu pasal Penghusdi Reglement tahun 1928 dengan nomor 64. Perusahaan negara atau PN 1961 sampai 1969 dengan isi peraturan pemerintah nomor 178 tahun 1961 yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 1961. Pasal Perjanjian Jawatan Perjan pada tahun 1969 sampai 1990 dengan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969. Selanjutnya adanya perusahaan umum atau Perum yaitu 1990 sampai Maret 2012 dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1995 dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000. Lalu perusahaan perseroan 1 April 2012 sampai saat ini itu adanya Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2023 tentang BUMN, Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu adanya Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 yang diresmikan pada tanggal 13 Desember 2011. Eh, dengan adanya undang-undang itu memberikan solusi pendanaan yang cepat
untuk mengembangkan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit atau pembiayaan berbasis gadai atau fidusia. Kedua, melakukan kegiatan lainnya yaitu pertama pelayanan jasa titip, pelayanan jasa taksiran, sertifikat dan perdagangan logam mulia serta batu permata. Selanjutnya, jasa transfer uang, jasa transkrip pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman serta usaha lain yang sesuai dengan peraturan. Target utama Pegadaian yaitu masyarakat non-bank, itu masyarakat yang belum mempunyai akses ke perbankan. Biasanya masyarakat pada tingkat menengah ke bawah yang masih memiliki barang yang dapat digadaikan. Selanjutnya ini ada produk-produk dari Pegadaian. Yang pertama itu yang pertama ada penyaluran kredit yaitu ada yang gadai konvensional dan kredit berbasis fidusia konvensional. Yang kedua ada penyaluran pembiayaan yaitu gadai syariah, pembiayaan berbasis fidusia syariah, investasi emas. Investasi emas itu adanya secara tunai atau secara angsuran aneka jasa. Untuk aneka jasa yaitu adanya jasa taksiran, jasa titip, jasa sertifikat batu mulia, atau jasa lainnya. Produk gadai. Kredit gadai ini merupakan kredit jangka pendek dengan jaminan barang bergerak berlandaskan hukum gadai yang merujuk ke KUHP Perdata pada pasal 1150 sampai 1160. Gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Utang seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang piutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, yaitu terdapat pada pasal KUHP Perdata pasal 100 1150. Pada proses pemberian kredit gadai, sebelum membahas pemberian kredit gadai, maka diperlukan pengetahuan tentang barang-barang yang dapat digadaikan dan barang-barang yang tidak dapat digadaikan. Yang pertama, barang perhiasan. Barang yang diterima sebagai barang jaminan ada semua barang bergerak antara lain. Yang pertama, barang perhiasan atau logam dan permata seperti emas, perhiasan, emas batang, dan berlian. Yang kedua, kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda. Yang ketiga, barang rumah tangga seperti peralatan rumah tangga dan barang elektronik. Yang keempat, mesin seperti traktor pompa air dan generator. Yang kelima, tekstil seperti bahan tenun dan batik menyesuaikan kearifan lokal. Yang keenam, barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang diatur berdasarkan pada peraturan pegadaian. Sedangkan barang yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan di pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang memiliki milik pemerintah seperti senjata api, senjata tajam, kendaraan dinas, dan perlengkapan TNI atau Polri. Barang konsiasi yaitu barang-barang yang mudah busuk seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang keempat, barang berbahaya yang mudah terbakar seperti korek api, mercon atau petasan, mesiu, bensin, minyak tanah, dan tabung berisi gas. Yang kelima, barang yang dilarang peredarannya seperti narkoba, ganja, opium, heroin, sabu, dan sejenisnya. Yang keenam, barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya seperti lukisan,
buku, barang purbakala, dan barang antik. Barang lainnya seperti hal-halnya pakaian jadi, barang yang pemakaiannya sangat sangat terbatas dan tidak umum, misalnya peralatan kedokteran, peralatan wartel, atau alat-alat perlengkapan pesta. Dan yang terakhir itu binatang atau hewan ternak. Selanjutnya ini ada karakteristik gadai. Yang pertama berutang, berutang piutang atau pinjaman meminjam. Yang kedua jaminan berupa benda gerak. Yang ketiga jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. Yang keempat benda benda gadai dikuasai penerima gadai. Yang kelima adanya perjanjian utang piutang. Selanjutnya keunggulan dari produk gadai. Yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh kredit itu sekitar 15 menit dengan persyaratan yang sederhana dan memiliki proses yang cepat. Yang kedua, memiliki barang bergerak karena sifat tujuannya atau penetapan dalam undang-undang yang dinyatakan sebagai barang bergerak. Dewasa usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, lalu membawa kartu identitas asli yang masih berlaku. Yang terakhir, barang yang di, digadaikan dijamin keamanannya dan diasuransikan. Lalu ada yang faktor pertimbangan oleh pegadaian yang memberikan persetujuan kredit gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio nilai taksiran dengan jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman akan tergantung pada beberapa nilai taksir yang ditetapkan pihak pegadaian. Yang kedua, jangka waktu pengembalian kredit. Jangka waktu yang dimaksud adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh debitur untuk dapat mengambil seluruh kredit yang diambil. Kemampuan seorang untuk mengembalikan kredit yang diambilnya dapat dilihat dari lama jangka waktu pengembalian dan disesuaikan dengan tingkat pendapatannya sendiri. Lalu semakin lama jangka waktu pengembalian kredit, maka semakin kecil angsuran yang harus dibayarkan dan semakin lama juga jangka waktu kredit yang menyebabkan kredit yang diambil semakin besar. Lalu proses pemberian kredit terbagi menjadi dua, yaitu pertama proses penilaian barang jaminan, yaitu ada proses perhitungan untuk menghasilkan nilai taksir dari barang jaminan yang akan digadaikan. Dalam proses penilaian barang jaminan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama harga pasar yang ditetapkan oleh kantor pusat PT Pegadaian. Kantor kantor pas Harga pasar barang jaminan emas dan berlian ditentukan oleh kantor pusat PT Gadai. Harga pasar ini sebagai dasar pembentukan nilai yang barang jaminan emas dan berlian yang digadaikan oleh nasabah. Penetapan harga emas dan berlian oleh kantor pusat di atas dikarenakan objek jaminan gadai tersebut berlaku harga standar di wilayah Indonesia bahkan secara internasional. Harga pasar yang tidak ditetapkan oleh kantor pusat. Yang kedua, itu harga pasar yang tidak ditetapkan oleh kantor pusat PT Pegadaian, yaitu harga pasar barang jaminan tidak ditetapkan oleh kantor pegadaian, namun ditetapkan berdasarkan harga barang jaminan di masing-masing wilayah kantor PT Pegadaian di seluruh Indonesia. Penilaian harga tersebut di atas adalah sebagai barang jaminan selain emas dan berlian.
Lalu selanjutnya, jaminan pinjaman di saat gadai itu sesuai nilai barang jaminan dengan memberikan harga pasar barang saat bertransaksi. Barang jaminan ditaksir oleh petugas pegadaian yang biasa disebut dengan penaksiran. Pinjaman mulai dari puluhan ribu sampai dengan ratusan juta rupiah yang diberikan. Ini merupakan jenis-jenis barang yang dapat digadaikan, yaitu yang pertama perhiasan emas dan berlian, yang kedua kendaraan, yang ketiga barang elektronik, yang keempat mesin-mesin, yang kelima adalah peralatan rumah tangga. Secara umum penilaian penilaian untuk menentukan harga pasar selain emas dan berlian berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama adanya fluktuasi harga di masa lalu. Yang kedua, standar harga barang bekas, pakai atau second dari masing-masing jenis barang jaminan. Yang ketiga, kecepatan produk jenis produsen lainnya. Yang D, launching produk baru yang sejenis dari produsen yang sama. Yang keenam, ada tingkat permintaan dan supply dari barang jaminan. Yang terakhir yaitu nilai jual kembali selama periode peminjam. Pada proses penentuan nilai pinjaman, itu didasarkan dengan presentasi tertentu dari nilai taksiran barang jaminan. Presentasi atas nilai pinjaman terhadap nilai taksiran ditentukan oleh PT Pegadaian Perseroan bertujuan untuk menilai resiko yang memungkinkan akan terjadi dan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari underlying transaction gadai. Dalam proses penentuan pinjaman, terdapat beberapa faktor yang menjadi acuan seperti yang pertama tenor atau jangka waktu pinjaman, yang kedua suku bunga pinjaman atau weighted average cost of capital, yang ketiga ada bea lelang, yang keempat ada pertumbuhan ekonomi berskala nasional, dan yang terakhir ada faktor lain yang berhubungan langsung dengan resiko dalam periode pinjaman. Sebagai jaminan keamanan barang jaminan milik nasabah terdapat risiko kehilangan. Maka Pegadaian mengasuransikan barang jaminan milik nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk. Selanjutnya ini merupakan barang-barang jaminan yang dapat digadaikan. Ciri-ciri produk gadai. Ciri-ciri ciri-ciri produk gadai yang konvensional. Yang pertama itu kita harus tahu tujuan kredit. Tujuan kredit itu kebutuhan segera atau mendadak, baik konsumtif maupun produktif. Barang jaminan yaitu emas, berlian, handphone, elektronik, peralatan rumah tangga, dan kendaraan. Waktu layanan saat kita mengajukan pegadaian itu sekitar 15 menit sampai 30 menit. Tarif sewa modal atau bunganya yaitu 0,75 sampai 1,15% per 15 hari. Biaya administrasinya itu 2 juta sampai sampai 2.000 sampai 100.000 sesuai uang pinjaman atau UP. Biaya lainnya tergantung dari masing-masing pegadaian, yaitu ada penetapan UP yaitu sekira 92% sampai 95% dikali dengan nilai taksirannya. Platform kredit yaitu minimal 50.000 dengan maksimal 500 juta. Dengan jangka waktu 120 hari, dengan sistem pembayaran pelunasan sekaligus, diangsur atau dicicil, maka adanya perjanjian kredit yaitu perpanjangan kredit. Jika terjadi kredit macet, maka perorangan atas dasar waktu gadai akan dilelang. Ketentuan tersebut dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Di sini untuk penyimpanan barang jaminan
Dalam proses penyimpanan barang barang jaminan dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis barang jaminan ditentukan oleh PT Pegadaian Perseroan, yaitu untuk kantong itu untuk emas, perhiasan atau logam mulia dan berlian itu disimpannya di kantong, lalu disimpan ke dalam brankas. Untuk gudang itu jenis barang jaminannya seperti alat rumah tangga, alat pertanian atau pertukangan, kain atau tekstil, barang gudang lainnya, mesin jahit, dan sepeda. Untuk elektronik, jenis barang jaminan itu arloji, elektrik, handphone, komputer atau laptop, kamera, elektronik rumah tangga, dan televisi. Untuk kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan mesin bermotor. Eh, Penggolongan jenis barang jaminan ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penyimpanan barang jaminan. Pertimbangan dalam melakukan penggolongan barang jaminan didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, jenis barang berharga yang volume fisiknya kecil namun nilainya besar dan harus disimpan dalam ruangan penyimpanan. Yang kedua, itu ada efisiensi operasional penggunaan space barang jaminan. Biasanya barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah disimpan dalam satu ruangan yang khusus dengan segel untuk menjaga keamanan barang tersebut. Di samping itu untuk keamanan barang jaminan sebagai membangun kepercayaan kenyamanan nasabah, maka barang jaminan tersebut diasuransikan oleh PT Pegadaian Perseroan. Ini merupakan proses kredit dari Pegadaian. Yaitu pertama, penyerahan salinan identitas atau anggunan, itu nasabah datang ke loket Pegadaian dengan menyerahkan salinan identitas KTP atau iktp atau paspor dan barang jaminan yang akan digadaikan. Lalu kedua, penilaian agunan, maka petugas Pegadaian menaksir barang jaminan yang diserahkan nasabah guna menentukan nilai yang nilai dan jumlah uang pinjaman yang dapat diperoleh. Approval kredit, maka konfirmasi kepada nasabah untuk mendapatkan persetujuan mengenai jumlah uang pinjaman, proses proses approval oleh internal Pegadaian secara berjenjang sesuai dengan besaran uang pinjaman. Lalu, pencairan kredit. Nasabah memberikan uang pinjaman sejumlah yang telah disepakati yang diserahkan oleh petugas pegadaian. Adanya penandatanganan perjanjian kredit yaitu surat bukti gatal atau SBG. Petugas pegadaian dan nasabah menandatangani surat bukti gantai. Hasil SBG di bawah nasabah dan salinan disimpan oleh pegadaian. Administrasi perjalanan kredit, petugas pegadaian memproses. Baik. Di sini adanya proses, yaitu pertama yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu nasabah datang ke seluruh outlet pegadaian dengan membawa barang jaminan serta kartu identitas yang masih berlaku. Yang kedua, penaksiran barang barang jaminan dan memberikan informasi besarnya uang pinjaman yang bisa diberikan berdasarkan nilai taksir. Lalu, jika nasabah setuju, maka diterbitkan surat gadai, konvensional atau surat bukti erhan yang syariah sebagai bukti transaksi. Nasabah diberikan uang, pinjaman, dan barang jaminan disimpan oleh pegadaian. Itu untuk produk gadai syariah,
Ialah menahan barang milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diterimanya. RAN merupakan akad menahan harta milik nasabah oleh penerima gadai sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Dengan kata lain, adalah gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak dikenakan sewa modal atau bunga namun berupa ujrah atau sewa tempat. Produk fidausia, yaitu jaminan fidausia adalah hak jaminan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani tanggungan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan memberikan fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Ciri-ciri produk Fudesia yaitu tujuan kreditnya yaitu sebagai mengembangkan usaha, modal kerja atau investasi pengusaha mikro dan kecil. Barang jaminannya biasanya itu BPKB kendaraan motor ataupun mobil. Waktu layanannya itu 3 sampai 5 hari. Tarif sewa modalnya itu 1% per bulan. Biaya administrasinya itu 1% dari bunga pinjaman. Biaya lainnya itu biaya asuransi sesuai dengan jangka waktu atau biaya blokir BPKB sesuai daerah kepolisian, biaya notaris sesuai daerah, biaya materai dengan analisa barang jaminan dan analisa kelayakan usaha pilihan yang paling kecil. Penetapan upah itu maksimal 100 juta. Platform kredit itu 12 bulan, 18 bulan, 24 atau 36 bulan. Jangka waktu angsuran itu flat, sistem pembayaran itu perorangan atas hukum fidusia, kredit macet maka penarikan barang jaminan dan lelang. Ini merupakan proses dari fidusia, yaitu nasabah datang dengan membawa aplikasi beserta fotokopi BPKB yang petugas dari Pegadaian melakukan survei ke tempat usaha, rumah, dan memiliki barang jaminan. Jika dinilai layak, maka diberikan uang pinjaman kepada nasabah. Nasabah menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan kepada Pegadaian. Lalu yang terakhir ada BPKB akan disimpan oleh Pegadaian.
Selanjutnya, produk gadai dengan sistem angsuran. Itu pegadaian pengusahaan pengusaha mikro atau kecil dengan sistem gadai atau barang jaminan yang dikuasai oleh pegadaian dan pelunasannya pinjaman secara angsuran atau bulanan. Di sini adanya produk investasi emas, yaitu Pegadaian menjual produk investasi berupa emas batang dengan kadar 99,99% emas murni dengan 24 karat dan bersertifikat internasional The London Building Market Association atau LBMA dengan kepingan yang paling kecil itu 1 gram sampai dengan 1000 gram. Lalu pembayaran itu secara cash maupun kredit. Keuntungannya kemudahan menjual kembali dan berpotensi kenaikan nilai dalam jangka panjang. Pada lini bisnis perdagangan emas, bisnis perdagangan emas adalah penjualan emas batang dengan sistem tunai maupun ansuran untuk menambah alternatif investasi masyarakat saat ini jual beli emas secara tunai yang dilaksanakan oleh anak perusahaan yaitu PT Pegadaian Galeri 24. Pegadaian emas tersebut bertujuan di samping bentuk bertujuan bisnis untuk menambah portofolio produk juga memberikan edukasi pada masyarakat agar mengenal investasi dalam bentuk emas sebagai salah satu pilihan portofolio investasi selain tabungan uang, tanah, rumah, saham, dan reksadana dan sebagainya. Dalam menjalankan bisnis pegadaian emas, PT Pegadaian Persaudaraan juga memiliki beberapa produk unggulan yaitu Mulia. Mulia, emasku dan tabungan emas Mulia yang merupakan penjual emas batangan di mana emas batang dibeli dari PT Pegadaian Galeri 24. Selanjutnya, nasabah mengansur tiap bulan ke PT Pegadaian. Dengan demikian, nasabah memiliki keuntungan dari harga emas batang yang tidak mempengaruhi oleh fluktuasi harga emas di kemudian hari. Lalu produk emasku ini memiliki konsep yang sama dengan Mulia, tetapi produk ini dibolding dengan asuransi sebagai wujud dari program Laku Pandai dari OJK. Tabungan emas ini merupakan pembelian emas batang dengan konsep jual beli titip, di mana emas batang dibeli dari PT Pegadaian Galeri 24 kemudian dititipkan kepada PT Pegadaian Perserian. Jumlah pembelian terkecil ditetapkan sangat sangat minimal sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam berinvestasi emas. Produk layanan ini dimaksud dengan memberikan edukasi dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk berinvestasi emas batangan secara retail. Di sini adanya contoh perhitungan menggadaikan emas. Itu ada gadis menggadaikan galak emas dan mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta dengan tenor 4 bulan. Setelah 4 bulan, ia hanya membayar sewa modal itu ulang gadai untuk 2 bulan. Berapa yang harus dibayarkan gadis untuk perpanjang 2 bulan tersebut? Yang pertama, asumsi sewa modal. Jika 1,2% per 15 hari, maka 4 bulan sama dengan 8 periode. Jika 1% per bulan, maka 4 bulan sama dengan 4% total. Kita gunakan asumsi 1% per bulan untuk contoh ini. Sewa modal per bulan itu 1% dikali 5 juta. Itu 50. Maka sewa modal untuk 2 bulan itu 2 bulan dikali 50 itu 100 ribu. Jadi gadis harus membayar 100 ribu untuk perpanjangan 2 bulan. Ini merupakan perkembangan harga emas harga emas 10 tahun terakhir. Kenapa sih kenapa sih kita harus menabung emas? Karena
Tabungan emas ini merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titip dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Keuntungan dari pegadaian tabungan emas ini yaitu tersedia dari 4.000 outlet pegadaian. Lalu pembeli mulai dari berat 0,01 gram, nasabah bisa membelinya. Order cetak emas mulai dari kepingan 1 gram, lalu baik bag yang kompetitif, harga pembelian minimal 5 ribuan, dikelola oleh BUMN dan berpengalaman dan diawasi oleh OJK. Bagaimana sih kita cara memiliki tabungan emas? Nasabah cukup datang ke outlet atau agen pegadaian dengan mengisi formulir dan melampirkan fotokopi identitas diri. Maka nasabah akan membuka tabungan emas secara online melalui Pegadaian Digital Service yang dapat diunduh melalui Play Store ataupun App Store. Untuk jaringan pelayanan, di samping transformasi dari segi layanan produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, PT Pegadaian juga melakukan ekspansi usaha dengan membukakan kantor cabang dan unit pelayanan cabang agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Sampai dengan Desember 2018, PT Pegadaian Persero memiliki 4.144 outlet yang tersebar di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke.
Selanjutnya adalah produk jasa taksiran. Yang pertama yaitu adalah layanan penguji barang bergerak guna memiliki nilai harga barang bergerak memiliki milik yang sabar. Seperti perhiasan emas dan letakan, logam selain emas, intan berlian, dan paset, batu mulia, dan lainnya. Menambah keyakinan dalam bentuk bertraksi, utamanya emas itu emas, berlian, terkait kadar, keaslian, dan kualifikasinya. Selanjutnya untuk produk jasa titipan yaitu layanan penyimpanan barang sebagai barang titipan sementara pegadaian. Lalu tinggalkan rumah atau tempat tinggal dengan tenang, barang berharga dititipkan di pegadaian. Barang berharga, emas, dan motor ala sertifikat ijazah yang tersimpan di dalam rumah sementara pemilik pergi dan rumah dapat terjaga cukup untuk membuat pemilik khawatir akan kehilangan barang tersebut karena kebakaran. Transformasi bisnis PT Pegadaian Perseroan itu adanya pembiayaan emas dan aneka jasa. Ketiga ini layanan pegadaian tersebut dijabarkan menjadi 5 lini bisnis yang yaitu gadai, mikrofidusia, syariah, perdagangan emas, dan bisnis jasa lainnya. Pengembangan lini bisnis ini dimaksudkan dengan sebagai upaya memperluas pelayanan masyarakat tidak hanya untuk produk gadai saja, tetapi juga sebagai produk lainnya pada kebutuhan masyarakat. Lima lini bisnis PT Pegadaian yaitu Gadai Makrofidusia, Syariah, Perdagangan Emas, dan bisnis jasa lainnya dikembangkan menjadi produk-produk dengan sifat peruntungan berbeda-beda, yaitu produk yang bersifat konsumtif dan produktif. Pola syariah, pola perdagangan jual beli, pengembangan untuk opsional aset dan aneka jasa termasuk payment dan remittance. Produk jasa gadai tetapi menjadi bisnis inti atau utama, yaitu sebagai atau core bisnis, sedangkan produk lain terus dikembangkan dan ditingkatkan portofolio produk-produk tersebut sehingga semakin besar dan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi Pegadaian. Dari lini bisnis yang ada di Pegadaian, pengembangan dan inovasi produk dilakukan dengan memperhatikan potensi potensi bisnis dan pangsa pasar yang masih sangat besar. Lini bisnis Fudisia ini dan pengembangan emas mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Pegadaian sebagai salah satu lembaga atau badan usaha milik negara, di samping itu memiliki tujuan meningkatkan aset, bisnis dan keuntungan atas atas usahanya. Pegadaian menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan pemerintah, antara lain yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya adanya produk jasa sertifikat, yaitu layanan pengujian atau penilaian keaslian dan kualitas batu permata logam mulia dan batu bantuan batu-batuan berharga lainnya dengan sertifikat khusus. Dengan adanya sertifikat batu mulia yang dikeluarkan oleh lembaga terpercaya, maka keyakinan akan kualitas batu mulia yang dimiliki serta transaksi jual beli batu mulia dan dapat dilakukan dengan keyakinan terhindar dari tindakan penipuan. Kayak Pegadaian ini menjaga risk option yang konversatif dan mengandalkan pertumbuhan kredit dengan meningkatkan standar penyaluran kredit. Penyaluran kredit ini dilakukan secara berhati-hati dengan mengutamakan nasabah yang telah memiliki hubungan baik sehingga Pegadaian dapat memastikan rekaman jejak mereka. Pegadaian melakukan pengawasan secara intensif terhadap portofolio kredit dan mengambil langkah-langkah
proaktif untuk menangani masalah yang mungkin timbul apabila terdapat indikasi penurunan kualitas kredit. Pegadaian senantiasa menerapkan sistem deteksi dini atau early warning system dalam mengevaluasi kualitas kredit, sehingga dapat mengambil langkah preventif terhadap permasalahan yang mungkin timbul. Pegadaian selalu menginstruksikan kepada karyawan kantor cabang untuk senantiasa memantau rasio kredit bermasalah atau non-performing loans atau NPL. Manajemen risiko operasional yang efektif dan teknologi informasi yang dapat diandalkan merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi Pegadaian sebagai market leader di dalam industri gadai Indonesia. Pegadaian secara berkala mengkaji dan melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko, jenis risiko dan aplikasi dalam rangka melakukan asesmen risiko dan monitoring terhadap risiko-risiko yang sudah ditetapkan. Takuan sehingga menemukan deteksi dini terhadap risiko operasional untuk mengantisipasi gangguan operasional akibat adanya kegagalan sistem dan untuk memastikan pelayanan kepada nasabah tetap berjalan. Pegadaian Pegadaian telah membangun Disaster Recovery Center atau DRC yang berkedudukan di Surabaya apabila server Pegadaian di kantor pusat tidak dapat berfungsi yang disebabkan oleh gangguan baik dari manusia atau bencana alam tetap tetap dapat beroperasi sebagai Crisis and Command Center. Selanjutnya adanya jasa lainnya. Lalu adanya produk jasa lainnya yaitu melayani kebutuhan transaksi keuangan lainnya. Yang pertama yaitu adanya jasa pengiriman uang atau remittance, yaitu pengambilan atau penerimaan uang baik domestik maupun internasional yang bekerja sama dengan lembaga atau perusahaan jasa kirim uang. Kirim uang harus buka rekening. Lalu dan multi payment online MPO, jasa pembayaran online, maka pembayaran listrik, telepon PDAM, pembelian tiket, penjualan pulsa, pembayaran TV, kabel, dan lain-lainnya. Di Pegadaian juga melakukan pengawasan secara intensif terhadap portofolio kredit dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menangani masalah yang mungkin timbul apabila terdapat indikasi penurunan kualitas kredit. Penerapan manajemen risiko pegadaian ini merupakan pendekatan three lines of defense yang dimana pengelolaan risiko itu dilakukan oleh semua lini organisasi dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama,
first line of defense, yaitu seluruh unit bisnis dan unit pendudukan mengolah risiko dan bertanggung jawab terhadap risiko yang berdampak pada pencapaian sasaran atau target unit kerjanya atau risk owner. Yang kedua, second line of defense yaitu divisi operation dan interest risk management berfungsi dalam memantau penerapan kebijakan dan pendomanan manajemen risiko secara korporatif. Yang ketiga, third line of defense yaitu Satuan Pengawasan Internal atau SPI berfungsi untuk memberikan independent insurance terhadap penerapan manajemen risiko pegadaian. Yang terakhir, adanya pegadaian menerapkan kebijakan, yaitu pegadaian menerapkan kebijakan manajemen risiko yang dirancang untuk memastikan infrastruktur manajemen risiko yang kuat dalam meningkatkan kompensasi karyawan di bidang manajemen risiko, mempertahankan kualitas kredit, dan memperkuat posisi daya saing, serta terus memberikan perhatian khusus terhadap risiko operasional. Lalu, sini juga manajemen risiko operasional yang efektif dan teknologi informasi yang dapat diandalkan merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi Pegadaian sebagai market leader dalam industri gadai di Indonesia. Pegadaian secara berkala mengkaji dan melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan pendomanan manajemen risiko, jenis risiko dan aplikasi dalam rangka melakukan asesmen risiko dan monitoring terhadap risiko-risiko yang sudah ditetapkan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.